Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Stephanie Simanjuntak. Saya dari kelas 12 IPS 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang 10 poin dari akuntansi. Poin yang pertama yaitu definisi dari akuntansi. Akuntansi merupakan proses identifikasi pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan. Yang poin kedua yaitu manfaat akuntansi. Yang pertama sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Yang kedua sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang ketiga sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat membantu pencatatan kegiatan ekonomi rumah tangga. Poin yang ketiga yaitu pengguna informasi akuntansi. Yang pertama pengguna internal, yaitu pengambilan keputusan di dalam perusahaan, contohnya itu manajer. Yang kedua yaitu pengguna eksternal, yaitu pengambilan keputusan di luar perusahaan, contohnya itu yang pertama investor, mengevaluasi tingkat keuntungan investasi. Yang kedua kreditur, mengevaluasi kemampuan pengambilan keputusan. Yang ketiga pemerintah, mengetahui besaran pajak yang akan diterima dan badan usaha. Yang keempat itu karyawan, mengetahui prospek karir di perusahaan. Yang kelima masyarakat umum, mengawasi pelaksanaan program sosial perusahaan. Poin yang keempat yaitu karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama relevan, yaitu dapat membantu pengambilan keputusan. Yang kedua dapat dipahami, yaitu mudah dipahami pengguna. Yang ketiga dapat diuji, yaitu dapat diuji kebenarannya oleh pihak yang berbeda-beda. Yang keempat itu netral, tidak memihak kepentingan tertentu. Yang kelima yaitu tepat waktu, dapat disajikan dengan tepat waktu. Yang keenam dapat dibandingkan antar periode. Yang ketujuh lengkap, yaitu dapat mencakup semua kebutuhan pengguna. Poin kelima yaitu prinsip dasar akuntansi. Yang pertama biaya historis, memasukkan semua biaya untuk mendapatkan suatu barang. Yang kedua pengakuan pendapatan, dapat diakui pendapatan jika mendapatkan harta dan aktivitas usaha. Yang ketiga mencocokkan, mempertemukan pendapatan dan beban. Yang keempat yaitu konsistensi, menggunakan metode yang sama setiap periode. Yang kelima pengungkapan penuh, menyajikan semua informasi yang diperlukan. Yang keenam entitas ekonomi, pemisahan informasi keuangan antar entitas usaha. Yang ketujuh periode akuntansi, yaitu pencatatan dan pelaporan dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedelapan satuan moneter, diukur dengan satuan mata uang. Yang kesembilan kesinambungan usaha, pencatatan dilakukan secara terus-menerus. Yang ketujuh materialitas, setiap informasi akuntansi memiliki nilai material. Poin yang keenam yaitu bidang ilmu akuntansi. Yang pertama akuntansi keuangan, berhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua akuntansi pemeriksaan, berhubungan dengan pengecekan atau audit laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Yang ketiga akuntansi manajemen, membantu pihak manajemen dalam bentuk pembelian informasi untuk menentukan kebijakan keuangan. Yang keempat akuntansi biaya, berhubungan dengan perencanaan, pencatatan, dan pengendalian biaya produksi. Yang kelima akuntansi perpajakan, berhubungan dengan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pajak yang harus dibiayai perusahaan. Yang keenam akuntansi anggaran, berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan masa depan. Yang ketujuh akuntansi pemerintahan, berhubungan dengan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan di lembaga pemerintahan. Poin yang ketujuh yaitu profesi akuntansi. Yang pertama akuntan internal, itu dalam perusahaan, itu akuntan yang bekerja di perusahaan yang bertugas mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Yang kedua akuntan publik, yaitu akuntan yang bersifat independen yang bertugas membuat laporan keuangan, konsultasi keuangan, perhitungan pajak, dan pemeriksaan laporan keuangan. Yang ketiga akuntan pendidik, yaitu seseorang yang mengajarkan ilmu akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi. Yang keempat akuntan pemerintah, yaitu akuntansi yang bekerja di lembaga pemerintahan serta bertugas mencatat transaksi keuangan di penyusunan laporan keuangan pemerintah. Poin yang kedelapan yaitu etika profesi akuntansi menurut Ikatan Indonesia atau yang disingkat dengan IAI. Yang pertama integrasi, memiliki sikap yang jujur dan memiliki karakter yang kuat sehingga selalu menyampaikan kondisi yang sebenar-benarnya. Yang kedua objektivitas, tidak boleh memihak serta bebas dari pengaruh pihak lain. Yang ketiga kompetensi dan kehati-hatian,
kompeten di bidangnya dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Yang keempat, kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh serta tidak memakai dan mengungkapkan informasi tanpa persetujuan. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu patuh terhadap peraturan dan menjauhi tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Yang berikutnya, poin ke-9, yaitu perusahaan jasa. Definisi dari perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual produk layanan yang bersifat tidak terwujud. Karakteristik dari perusahaan jasa adalah yang pertama berbeda-beda, atau yang sering disebut dengan variability. Yang kedua, tidak terwujud atau intangibility. Yang ketiga, tidak dapat disimpan atau perisability. Yang keempat, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Poin yang ke-10, yaitu perusahaan dagang. Definisi dari perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang, kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuknya. Karakteristik dari perusahaan dagang yaitu yang pertama, tidak mengubah bentuk barang yang dijual. Yang kedua, bentuk barang yang diperdagangkan harus terwujud. Yang ketiga, terdapat akun-akun khusus perusahaan. Yang keempat, laba bersih diperoleh dari perhitungan penjualan bersih dikurangi harga pokok dan biaya. Sekian dari saya, terima kasih.